主内弟兄姐妹们平安，大家好！感谢主，今天给我们有机会能在网上见面，真是主的恩典。现在我们聚会将开始，请大家预备心，我们来默祷。Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Saat ini kita akan mulai kebaktian Jum Kaleb. Mari kita saat teduh. 诗篇117篇，万国啊，你们都当赞美耶和华；万民啊，你们都当颂赞他，因为他向我们大施慈爱。耶和华的诚实存到永远，阿门。来，我们来唱诗，宝贵舍家。Mari kita naikkan satu pujian. Semua. Tuhan Yesus, 我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵是这的大能赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是这的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。主耶稣，我感谢你。你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血加上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵是家的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵是家的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是家的救恩，是你所立的约。爱永远不会改变，宝贵是这的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱
我们来祷告. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih diberi kesempatan bisa tatap muka melalui Zoom kita mengadakan kebaktian Kaleb. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Tuhan beri kami semua tubuh yang sehat, hati yang selalu bergembira, selalu mengucap syukur dan dalam keadaan apapun. Selalu berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, sedang lemah tubuh. Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan pimpinan-Mu. Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan untuk semua pengobatannya. Semoga semuanya selalu sehat. Terima kasih Bapak. Tuhan, hari ini Guru Injil Vinsu akan menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah pelayanannya, juga kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 好，我们来读经诗篇119篇156到158. Kita mau baca Alkitab. Mazmur 119. 好，我们大家一起来读。耶和华，你的慈悲本伟大，求你照你的典章将我救活，逼迫我的、抵挡我的很多，我却没有偏离你的法度。我看见奸恶的人就很憎恶，因为他们不遵守你的话。阿们。读经到此。好，接下来我们再唱诗。Selanjutnya, mari kita naikkan satu pujian, yaitu Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 好，还没听到之前，我们再唱一首诗歌《赐福于你》。Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan sebuah lagu.
充满你。好，接下来我们请斌叔传道为我们做真道，谢谢。Waktu kami persilakan untuk Guru Injil Vinsu menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih AI ya. Selamat siang AI Asu semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami kembali bersyukur pada Engkau untuk kebaikan dan cinta kasih yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah usia kami yang tidak muda lagi, tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan senantiasa menyertai kami sampai pada akhir hidup kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang begitu setia di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini kami kembali menghadap Engkau. Karena hati kami yang penuh bersyukur kepada Engkau karena cinta kasih-Mu itulah Tuhan. Dan kami rindu juga mendengarkan firman Tuhan, supaya hati kami juga semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan curahkan berkat di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan dan persekutuan kami. Kami serahkan semua ini dan kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini kita mau bicara tentang kasih ya, kasih yang hilang. Kita ambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-24 ya. Ibrani pasal 10 ayat yang 24. Ada yang mau bacakan buat kita? Minta satu ya, AI. Yang bacakan Ibrani 10 ayat 24, AI atau Asuk boleh bacakan buat kita semua. Oke, kalau enggak saya baca ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dikatakan begini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, itu Ibrani 10 ayat yang ke-24. Nah, saya ingin tanya kepada AI Asu ya, apa ciri khas ajaran Kristen? Jadi AI Asu yang sudah puluhan tahun mengikut Tuhan dan menjadi orang Kristen, kira-kira apa ciri khas agama Kristen? Kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas agama Kristen ini? Simple AI Asu, ciri khasnya cuma kasih. Nah, itu ciri khas agama Kristen ya, ajaran Kristen. Jadi, inti dari pengajaran Kristen adalah bicara tentang kasih. Dan kita bisa lihat di dalam Matius pasal 22 ya, ayat 37 sampai 39. Pada waktu itu orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum apa yang terutama dalam hukum Taurat? Tuhan Yesus katakan, ya kasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap pikirmu, dan juga kasihi sesamamu. Itulah hukum yang kedua ya. Nah, kita bisa lihat bahwa hukum kasih merupakan inti pengajaran dalam agama Kristen. Jadi kita mengerti bahwa sebagai orang Kristen kita harus mengasihi. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen, khususnya AI Asu ya, sudah Kaleb ini? Nah, yang bisa kita lakukan di antara kita sama, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin AI Asu bisa sharing. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Pak Wilson mungkin, Pak Wilson. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kasih? Oke. Ya, jadi
Yang bisa kita lakukan adalah saling memperhatikan. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai bentuk kasih kita itu bisa memperhatikan satu dengan lainnya. Tetapi permasalahan yang terjadi adalah banyak orang Kristen sudah kehilangan rasa saling memperhatikan. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi kita tahu sebagai orang Kristen seharusnya kita saling memperhatikan, saling mengasihi, dan itu adalah pengajaran agama Kristen bahwa kita harus mengasihi. Tetapi ternyata di dalam kehidupan kita yang terjadi adalah kita sudah kehilangan kasih sehingga kita itu ya sudah tidak lagi saling memperhatikan. Contohnya gini, kalau kita lihat teman kita punya masalah, pertanyaan saya adalah apakah kita punya hati yang tulus untuk membantu mereka? Nah, ini satu indikator. Kalau kita tidak punya hati untuk memperhatikan mereka atau membantu mereka, nah ini bisa kita lihat bahwa mungkin ini adalah tanda-tanda bahwa ya kita sudah kehilangan rasa saling memperhatikan itu. Nah, ketika teman kita sakit, nah kira-kira kita punya hati nggak? Misalkan telepon mereka, tanya bagaimana kondisinya gitu. Nah, ini juga bisa menunjukkan indikator bahwa ya rasa kasih kita, rasa perhatian kita itu bagaimana. Puji Tuhan kalau Ayasu, kalau ada teman-temannya yang sedang sakit di telepon, halo gimana kabarnya, sudah sehat belum? Nah, itu juga satu bentuk kasih. Nah, tetapi permasalahannya adalah sekali lagi banyak orang yang sudah kehilangan kasih itu, dan ini sangat berbahaya sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi kita butuh melihat apakah di dalam diri kita punya kasih yang besar terhadap sesama kita. Pertanyaannya berikut adalah, apa sih yang menyebabkan orang Kristen itu sudah kehilangan sikap saling memperhatikan? Nah, seharusnya kita sebagai orang Kristen kan memperhatikan, menyatakan cinta kasih kita kepada sesama. Tapi ternyata di dalam hidup kita mulai kehilangan kasih itu. Apa sih yang menyebabkan sehingga kita itu tidak punya kasih, tidak punya rasa ingin memperhatikan teman-teman kita? Nah, ada dua bagian. Yang pertama, faktor internal dari dalam ya. Jadi kemungkinan besar orang tersebut memang tidak punya hati. Jadi ketika melihat orang lagi susah, hatinya nggak tergerak, bahkan mungkin ya ada yang merasa senang kalau lihat teman-temannya itu lagi susah, lagi banyak masalah ya. Ya mungkin selama ini wah karena ada iri, ada benci ketika melihat teman-teman lagi punya masalah, hati ini kayaknya lega. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita itu tidak punya hati terhadap teman-teman kita. Jadi kita harus lihat dalam diri kita. Nah, ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak punya hati, kalau melihat teman kita lagi susah, kita tidak punya rasa belas kasihan, tidak punya rasa ingin memperhatikan mereka. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa ya orang tersebut belum mengenal Tuhan Yesus atau belum mengalami kelahiran baru. Kalau orang itu tidak mengalami kelahiran baru, ya pasti di dalam hatinya itu tidak punya kasih. Kalau tidak punya kasih, pasti dia tidak bisa memperhatikan. Nah, kita bisa lihat lebih luas lagi kehidupan manusia ya. Nah, saat ini sedang terjadi ya demo besar-besaran di negara Myanmar ya, dan tentara, polisi ya banyak melakukan penembakan terhadap masyarakat di sana. Bahkan saya melihat berita ada anak kecil yang umur 7 tahun ditembak mati oleh polisi. Nah, kita bisa melihat hati manusia. Kok teganya bisa membunuh anak kecil? Tidak punya rasa belas kasihan kepada orang lain. Bahkan juga ada berita anak menggugat orang tua. Ini bisa bayangkan seorang anak bisa menggugat orang tuanya karena apa? Harta kekayaan. Anak yang sudah dibesarkan dari kecil
tumbuh dewasa, menikah, dapat pekerjaan. Tapi ketika ya mengalami masalah dengan orang tuanya digugat. Ini sudah nggak ada lagi logika, nggak punya hati nurani lagi. Nah, itulah manusia kalau manusia itu tidak punya hati yang mengenal Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau orang itu tidak punya hati yang sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan, maka ya dia tidak punya satu belas kasihan, tidak punya rasa memperhatikan orang lain. Jadi ini hati-hati dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan sudah lahir baru, sudah percaya kepada Tuhan, tetapi memang kehilangan kasih itu. Yang memang disengaja atau memang belum belajar sehingga ya tidak bisa memperhatikan, tidak tahu cara memperhatikan. Nah ini juga ya hidup ini namanya juga satu proses ya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita kan tidak langsung ya bisa bertumbuh dewasa langsung, bisa memperhatikan satu dengan lainnya. Kita butuh belajar. Jadi memang ada orang tertentu yang sudah percaya kepada Tuhan tetapi masih butuh belajar firman Tuhan satu dengan lainnya. Kemudian ya mereka lama-lama akhirnya bertumbuh sehingga muncul rasa perhatian itu kepada teman-teman. Jadi ketika teman-temannya punya masalah, ya dia punya belas kasihan, bergerak hatinya kepada teman-teman yang punya masalah. Jadi memang orang demikian itu butuh belajar. Jadi kita bisa melihat bahwa memang ada dua kemungkinan orang tersebut seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana mengatasi hati yang tidak punya sikap saling memperhatikan tersebut ya. Yang pertama, jika belum mengalami lahir baru, maka harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini harus. Kalau orang tersebut belum percaya kepada Tuhan, maka dia harus percaya kepada Tuhan. Nah, ketika dia percaya kepada Tuhan, maka hatinya itu hati yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, maka dia punya kasih. Sebaliknya, kalau tidak dilahirkan kembali, dia tidak punya kasih. Nah, oleh karena itu, orang tersebut harus dilahirkan kembali sehingga dia punya kasih. Jadi ketika melihat keadaan orang lain, dia itu punya belas kasihan terhadap orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah, yang sudah lahir baru, maka harus membangun relasi dengan Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, saya katakan tadi, kita itu harus berproses. Tidak langsung jadi dewasa. Kita itu ya mulai dari kecil dulu, bertumbuh pelan-pelan. Nah, di dalam proses itu kita butuh belajar. Belajarnya itu ya melalui firman Tuhan, kita berdoa. Nah, kita itu ketika belajar firman Tuhan, berdoa itu membangun satu relasi dengan Tuhan. Nah, ketika kita membangun relasi dengan Tuhan itu, maka kasih itu ada di dalam diri kita. Oh, kita bisa melihat Tuhan begitu mengasihi kita. Maka hati ini bisa tergerak mengasihi orang lain. Ketika melihat orang lain susah, kita juga bisa ikut merasa susah, mengambil bagian, sehingga kita bisa menyatakan kasih itu kepada teman-teman kita. Nah, itu yang faktor internalnya ya, kemudian faktor eksternalnya ya. Yang pertama itu bicara tentang waktu. Nah, jadi kadang-kadang ada orang ditanya, kenapa sih kamu itu tidak bisa memperhatikan orang lain? Oh, banyak orang menjawab, wah saya waktunya sangat sibuk. Saya memperhatikan cucu saya, di rumah banyak kerjaan sehingga saya itu tidak bisa memperhatikan orang lain. Nah, ini menjadi satu alasan yang paling banyak orang kemukakan ketika mereka ditanya kenapa Anda bisa memperhatikan orang lain. Waktu yang jadi masalah. Sehingga mereka itu tidak memperhatikan orang lain. Saya pikir Ayasu ya bisa menyediakan waktu cukup banyak Ayasu ya. Jadi ya kalau ada teman-teman yang lagi misalkan lagi sedih, lagi susah ya, kita boleh ambil bagian menghibur mereka, telepon mereka, menghibur mereka ya. Nah, jadi ya yang bisa kita lakukan ya kita harus
berusaha untuk menyempatkan atau memberikan diri untuk memperhatikan orang lain. Jadi sediakan waktu kita, atur waktu kita dengan baik, sehingga teman-teman yang lagi susah boleh dihiburkan dengan keberadaan kita. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian ya kita juga harus berkomitmen. Jadi kadang kala kita sebagai manusia kita itu ya bisa males gitu ya, kadang-kadang kita juga ya namanya juga manusia kurang mood gitu ya, tapi nah kita harus ingat bahwa kita dipanggil untuk mengasihi. Nah, ketika kita tahu bahwa panggilan hidup kita harus menyatakan kasih kepada orang lain, ketika kita kurang mood, kurang semangat, ya ingatlah bahwa kita harus mengerjakan panggilan itu, maka kita harus mengambil satu komitmen, tetap semangat mengerjakan semua itu, walaupun kita dalam keadaan sibuk, mungkin ya kerjaan banyak atau banyak hal lah yang bisa ya menjadi alasan kita, tapi harus ingat kita harus membangun komitmen itu untuk mengerjakan apa yang dipanggil di dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya bicara tentang faktor eksternal lagi adalah pengaruh dunia. Jadi pengaruh dunia itu cukup besar dalam hidup kita sebenarnya ya. Jadi kita bisa melihat bahwa pengaruh dunia itu bisa namanya individualisme, artinya bahwa ya dunia mengajarkan bahwa hidup kita ya hanya untuk diri kita sendiri lah, kita lebih individu ya. Apalagi di kota besar, kemungkinan besar kita ya hidup ya lebih enak sendiri, tidak mau mencampuri urusan orang lain, tidak mau berrelasi dengan orang lain. Nah, ini juga pengaruh dunia yang menyebabkan akhirnya kita itu tidak punya rasa memperhatikan orang lain. Jadi ini juga harus hati-hati pengaruh dunia, dan kita bisa juga melihat bahwa kita bisa mengutamakan kepentingan diri sendiri karena apa? Pengaruh individualisme itu. Jadi ya sebagai manusia kita sadarlah bahwa di dalam diri kita kadang-kadang kita itu lebih mengutamakan ya diri kita daripada orang lain. Nah, coba bayangkan, enakan di rumah nonton TV, AC yang dingin, duduk santai, atau kita ya telepon orang yang lagi punya masalah, kemudian teman kita cerita berjam-jam kepada kita, terus kita harus ya bergumul karena ya kasihan juga teman kita. Nah, enakan mana nih sebenarnya? Saya pikir ya secara kedagingan manusia ini pasti kita lebih enak apa? Ya duduk santai di rumah ya, apa namanya nonton TV segala macam. Nah, kita sebenarnya ya di dalam diri manusia ada satu kedagingan bahwa kita itu lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri sehingga kita itu tidak lagi memperhatikan orang lain. Nah, ini juga hati-hati dengan kondisi kita sebagai manusia seperti ini. Kemudian yang berikutnya juga persaingan. Jadi sebenarnya dalam diri kita sebagai manusia ada satu persaingan. Ya, kita itu bersaing satu dengan lain yang merasa ya ingin jadi yang terhebat, yang terbaik ya. Kalau ada teman yang lebih hebat, ya lebih baik dari kita, kita ya susah hati gitu ya. Jadi ya ini satu persaingan dalam hidup dan ini juga menjadi pengaruh dunia dalam hidup kita ya. Jadi kita harus hati-hati ya, jangan sampai ya teman-teman kita itu menjadi satu objek persaingan dalam hidup kita ya. Nah, kita belajar bagaimana kita bisa mengatasi kondisi-kondisi ini di dalam hidup kita. Apa kata Alkitab? Nah, kita akan lihat apa sih yang dikatakan Alkitab. Nah, Alkitab mengatakan bahwa ya kata memperhatikan ini di dalam surat Ibrani ini ada dua, dalam Ibrani pasal 3 ayat pertama, kemudian dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 yang tadi kita baca. Nah, yang pertama itu di dalam Ibrani pasal 3 ayat pertama itu juga dikatakan menggunakan kata memperhatikan, tapi ini menuju kepada Tuhan Yesus. Jadi ini relasinya dengan Tuhan. Nah, kemudian di dalam yang kedua itu Ibrani 10 ayat 24 itu, nah itu kepada manusia. Jadi bicara tentang saling memperhatikan sesama yang tadi sudah kita baca. Jadi sebenarnya ini mengajarkan kita bahwa ketika kita memperhatikan Yesus Kristus juga harus memperhatikan sesama. Jadi dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan Yesus,
maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Saya akan membacakan 1 Yohanes ya, pasal yang keempat ayat 20 dan 21 buat kita semua ya. Dikatakan begini ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 ya, dikatakan begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi di dalam 1 Yohanes pasal 4 itu sangat jelas sekali ya. Dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga harus mengasihi sesama kita. Tidak mungkin kita berkata bahwa kita itu mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci saudara kita. Itu namanya pendusta. Dan ini satu hukum. Hukum yang sudah pasti. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama kita. Tidak mungkin kita berkata, wah saya mengasihi Tuhan, saya ke gereja, ikut Kaleb setiap hari Kamis, tapi satu sisi kita membenci orang lain, kita tidak mengasihi orang lain, kita tidak memperhatikan orang lain. Nah, itu dikatakan bahwa orang itu adalah pendusta. Itu tidak mungkin. Jadi orang yang mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, maka dia juga akan mengasihi orang lain. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi ada satu relasi yang vertikal dengan Tuhan, kemudian juga horizontal dengan kita sesama. Jadi kita harus mengerti, kalau kita sudah mengaku kita ada sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang ada kasih di dalam diri kita, maka seharusnya lah kita itu juga mengasihi orang lain. Itu prinsipnya, itu hukumnya yang harus kita ingat. Kemudian yang kedua, apa kata Alkitab? Kata Alkitab dikatakan bahwa kata saling menunjukkan satu relasi dengan sesama. Nah, tadi yang kita baca ya di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ini ada kata saling. Nah, saling ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada relasi satu dengan lainnya. Jadi kitab Ibrani ini mengingatkan kita kembali bahwa kita tuh harus saling memperhatikan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kita sebagai anak Tuhan, ya kita harus melakukan ini, saling memperhatikan satu dengan lainnya. Nah, kita bisa melihat sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi pengaruh dunia yang menyebabkan ya kita itu tidak punya rasa perhatian itu kepada orang lain. Nah, yang pertama kita harus membuang pikiran atau ya ideologi individualisme itu ya. Jadi orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, yang hidup bersaing satu dengan lainnya, ya tidak senang kalau lihat temannya itu berhasil. Nah, tidak boleh. Kita harus membuang pikiran seperti itu. Itu bukan pikiran Kristen. Pikiran Kristen itu adalah apa? Saling memperhatikan, saling mengasihi. Jadi ya kita tuh saling sama-sama menanggung. Kalau susah kita juga sama-sama susah. Kalau senang juga sama-sama senang. Nah, itulah hati Tuhan seperti itu ya. Jadi kita harus punya hati yang seperti itu terhadap sesama teman-teman kita, khususnya juga anggota Kaleb ya. Jadi kalau ada teman yang lagi senang, ya kita juga ikut senang. Kalau ada yang lagi sedih, ya kita juga ikut sedih. Itu satu prinsip Kristen sebenarnya seperti itu. Jadi bukan bersaing, bukan ya hidup untuk diri kita sendiri, mengutamakan kepentingan diri sendiri, bukan seperti itu. Jadi hidup kita harus punya kasih yang besar kepada sesama kita, karena Tuhan lebih mengasihi kita. Nah, itu yang pertamanya ya. Yang kedua adalah memiliki sikap saling memperhatikan, karena itu ada prinsip Tuhan dan perintah Tuhan yang tadi sudah saya katakan. Ya, ini sebenarnya satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita, dan inilah yang harus kita lakukan. Jadi Tuhan yang sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi sama kita. Jadi kita tidak boleh lagi katakan, wah saya tidak punya waktu, saya ya
enakan hidup sendirilah, tidak disusahkan, direpotkan dengan masalah teman-teman. Tidak seperti itu. Kita orang Kristen tidak seperti itu. Jadi orang Kristen harus punya kasih, memperhatikan satu dengan lainnya. Jadi firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita kembali untuk ya memperhatikan satu dengan lainnya ya sebagai bentuk kasih yang nyata. Jadi saya mengharapkan ayah asuh ya tetap semangat memperhatikan satu dengan lainnya ya, memperhatikan teman-temannya, kalau temannya lagi ya punya masalah di telepon, tanya gimana kabarnya, lagi sakit, ya boleh doakan supaya mereka juga mendapatkan kekuatan penghiburan dari Tuhan. Jadi biar karena firman Tuhan pada siang hari ini kembali kita diingatkan punya kasih yang besar terhadap sesama kita. Amin. Ayah asuh, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarkanlah kami punya kasih yang besar seperti Tuhan terhadap kami. Dan kami boleh lakukan juga terhadap teman-teman kami. Jadi kalau mereka mengalami kesusahan, kami boleh memperhatikan mereka, kami boleh menghibur mereka sehingga mereka merasakan cinta kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kami ini. Tuhan, kami rindu Tuhan memberkati setiap kami, biar karena di kehidupan kami, hidup kami semakin memuliakan nama Engkau dan semakin juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ayah Asuh, Tuhan memberkati. Ya, Terima kasih Pak Binsu ya, sama-sama. yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Binsu. Oke, terima kasih, Tuhan berkati ya. Ya, saya silakan. 好，以下的时间就是会务报告。Selanjutnya adalah seputar pelayanan Kaleb untuk Kamis yang akan datang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Andrean. Dan yang liturgis, Saudari Chen Xuemei. 下周四的讲员就是安德烈安传道助理陈学梅姐妹。好，这个时候我们要祝贺在3月份生日的弟兄姐妹们。Marilah kita akan merayakan bersama-sama teman-teman yang berulang tahun pada bulan Maret, yaitu Li Xiaoying 姐妹、廖芳雪姐妹、黄芳珠姐妹、陈渊梅姐妹、黄云才姐妹、蔡玉莲姐妹、卓丽柱姐妹、李清勇姐妹、Rustam 先生。好，我在这里祝大家生日快乐，生活愉快，天天靠主喜乐。上帝祝福大家。好，我请遗传道给他们祷告。好，下面为着我们3月份的弟兄姐妹，我们献上祝福祷告呀。我们一起祷告。亲爱天父上帝，我们满心感谢赞美你的恩典，因为你以你的怜恤为我们荣耀的冠冕，使我们一日又一日的度过来，满有上帝你的祝福。我们谢谢你，你告诉我们，我们要与哀哭的人同哀哭，与喜乐的人也要同喜乐。今天我们就是要为着我们3月份的弟兄姐妹生日的弟兄姐妹，我们献上祝福的祷告。这是他们欢喜的日子，我们也与他们一同欢喜。我们就求上帝你打开你天上的福窗，将你百般的恩典降福与他们，让他们个人领受你自己美好的祝福，让他们个人领受你自己从天上而来的恩典，加给他们力量，帮助保守他们，特别赐给他们有身心灵健壮，
让他们日子如何，力量也如何，满有上帝你的恩典在他们的生命当中彰显出来。谢谢你，保守他们，使他们真的是爱主更深，让他们在日后的日子里面也更加的能够见证上帝你的荣美，也是在今后的日子里面能够为主多多做见证。谢谢你，天父，听我们祷告，奉耶稣的名，阿们。谢谢传道。谢谢。好，这个时候我们把时间交给吴金凤姐妹。吴金凤姐妹jadi nyanyi. Halo, 没有开呀？吴金凤姐妹，金凤阿姨还没有打开声音，还没有打开声音。她还没有打开声音。金凤阿姨，金凤阿姨，你还没有开声音。拼音阿姨吧，拼音阿姨再来。没有。好，声音打开。我就换给陈品英姐妹好了，我换给陈品英姐妹。品英开了吗？开了。开了吗？开了吗？开了。开了呀。开了，开了。开了。开了。啊，哎呀，哎呀，好。好，金凤。没有声音。没声音啊。在真的国度，我在这里小小城照耀，看到灵魂的拯救。虽然凌虐的时候，我也永远不灰心。我在这里小小城照耀，看到灵魂的拯救。将福音传遍世界每个角落。Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteku tekan, ku beritakan nama-Mu Tuhan, untuk masuk di kerajaan-Mu. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu, meski banyak hambatan,
tak akan berputus asa. Ku bawa visi dusta jutu, lihat gereja bertumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. 我带着异象向前走，要看到灵魂的救赎。虽然流泪的时候，我也永远不会痛。我带着异象向前走，要看到灵魂的拯救，将福音传遍世界每个角落，将福音传遍世界每个角落。Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. 谢谢。谢谢平英姐妹，谢谢所唱的诗歌。但愿一切歌颂赞美都归给我们的上帝。好，这个时候我们要结束今天的加勒团契聚会。Tibalah saatnya kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa penutup akan disampaikan oleh guru Injil Vinsu. Oke. 祝福祷告为Vinsu 传道给我们做祝福的祷告。 Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kembali kami datang bersyukur pada Engkau karena Tuhan yang sudah memberkati kami sehingga kami juga mengalami satu sukacita yang besar. Kami boleh belajar firman Tuhan dan juga memuji Engkau Tuhan. Kami rindu semakin hari hidup kami semakin menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami terus mohon berkat Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, sukacita dari Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Vinsu, Tuhan Oke, berkati. sama-sama Ain, terima kasih semuanya, Tuhan Thank berkati. you. 谢谢。